Nah, ini direkam. Saya mau bahas dulu review dari apa yang kita bahas di minggu lampau. Minggu lampau. Enggak, hari Sabtu, bukan minggu lampau. Oke. eh kita ngebahas tentang pilihan Allah, ya. Pilihan Allah ini ada kualifikasinya, kriterianya, ya. Ada syarat-syaratnya, tidak terbuka begitu saja. Memang semua dipanggil, betul. Tapi Allah mengintervensi semuanya yang terpanggil agar semua yang terpanggil diseleksi dulu. Diseleksi dulu, dipilih dan dibenarkan oleh kemuliaannya. Dan Tuhan Yesus yang menjadi apa namanya? Menjadi pedoman, role model, teladan agar semua yang dipanggil oleh Allah ini kemudian mereka semua dibenerin, dikoreksi, diselaraskan ya dengan Kristus di dalamnya. Nah, kalau kemudian kita bisa memahami ini, maka kita bisa mengerti sekarang standar kualifikasinya adalah dalam diri Kristus, bukan dengan kecakapan kita, bukan dengan pintarnya kita, hikmatnya kita. Nah, semuanya bergantung dari seberapa kita mirip seperti Kristus. Dan hanya Kristuslah yang mampu untuk melaksanakannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sub yang keempat. Ini saya post dulu. Sorry. Salah. Ini saya mana tadi? Post kembali. Oke. Sekarang saya minta yang bacanya adalah tadi Bu Dina ya. Bu Dina tadi datang. Nah, Bu Dina udah bisa baca belum? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Bu. Silakan Bu Dina. Oke. 1 Petrus ya. 1 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya, makasih Bu Dina. Lalu kemudian Yohanes 17 ayat 5 silakan dibaca oleh Ibu Ari. Ibu Ari di dalam pertemuan juga nih tadi. Yohanes 17 ayat 5 ya Pak. Betul. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, terima kasih Bu Ari. Kemudian Olin ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, terima kasih Olin. Nah, ini ayat-ayat yang menjadi pendukung yang tadi saya baca, yang tadi dikomentarin ya. Bahwa ternyata Yesus yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yesus bukan kita. Kita mah nggak ada. Kita nggak terpilih. Kita belum ada ya. Yang sudah dijadikan sebagai apa namanya? Sebagai satu peran ya, peran peran pembantu utama gitu misalnya gitu ya. Peran untuk membuat Allah dimuliakan. Memang ada perannya, bukan namanya, bukan orang-orang. Memang ada. Namanya bejana mulia dan bejana hina. Itu memang ada. Nah, tapi Yesusnya yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Gitu loh. Ya. Dan karena dia, maka kemudian imanmu, iman kita semua, dan pengharapan kita semua tertuju kepada Allah. Itu karena Yesus. Kenapa? Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Jadi kita bisa percaya apa? Karena Allah ada, Allah Bapa itu hadir, Allah Bapa itu hidup, ya kemudian mengilhamkan kepada banyak orang tentang Alkitab akhirnya yang kita baca ini, bahwa kita kemudian bisa percaya ada Yesus yang kemudian menjadi pengantara kita dengan Allah. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Jadi ini yang jadi subjeknya kan pembicaranya adalah Allah ya. Dan Yesuslah yang kemudian membuat Allah itu terbukti ada. Itu Yesus. Bukan karena sains, bukan karena kemudian ilmu pengetahuan, bukan karena Alkitab saja. Tapi karena Yesusnya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah.
Jadi karena Yesusnya, ya, Yesusnya itu yang jadi subjek. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau sebelum dunia ada kita udah ditakdirkan selamat, berarti kita sama dengan Yesus dong. Gitu. Kan ini enggak. Yesus adalah pribadi satu-satunya yang Allah approve. Oke, jelas ya. Untuk itulah maka keselamatan hanya dalam diri Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang pergi kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah itu dia. Oke. 24-nya ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka ini adalah objek. Objeknya siapa? Objek pembicaraan di antara Yesus dengan Bapa. Mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus tuh bukan orang-orang yang dengan sukarela hati datang kepada Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang diberikan oleh Bapaknya untuk mengenal dan hidup karena Yesus. Pada akhirnya mereka dihidupkan oleh Yesus. Karena apa? Karena Yesuslah yang menjadi peran utamanya dalam setiap manusia untuk mengenal Allah dan penuh dengan roh Allah. Oke. Nah, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi, sebelum dunia ada, siapakah Yesus? Ya Tuhan Allah, anak-anak Allah ya, yang kemudian menciptakan langit dan bumi. Dan setiap dari kita sekarang mengerti mengapa Yesus bilang begini, agar setiap dari kita mengenal siapa Yesus yang adalah Tuhan. Ya, bukan cuma Tuhan orang Kristen saja, tapi Tuhan atas seluruh ciptaan yang ada. Karena memang penciptanya Yesus. Ya, jelas ya. Nah, Alkitab terjemahan baru menerjemahkan seolah-olah setiap orang sudah ditentukan dari sebelum dunia dijadikan. Namanya tertulis atau tidak dalam kitab kehidupan. Nanti ada ayat. Dalam terjemahan New King James, bunyinya berbeda. Yesus telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi ini yang menjadi pokok utama pembicaraannya ya. Yang dalam terjemahan Indonesia ternyata nggak berbunyi seperti begini. Dan setelah dunia dijadikan, orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan menyembah dia. Nah, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia-nya nggak kayak gitu. Mari kita lihat. Nih, Wahyu 13 ayat 8. Silakan dibaca oleh Ibu Mundi ya. Ada Ibu Mundi? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Amin. Nah, makasih Bu Mundi. Bisa, Pak. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu seolah-olah ada orang-orang yang namanya tertulis sejak dunia dijadikan. Wah, kan ini pernyataannya begini. Dan semua orang yang diam di atas bumi, ya, itu siapa? Orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Dalam buku apa? Dalam kitab kehidupan milik Yesus. Oke? Jadi fokus utamanya dari ayat yang kita baca ini adalah fokus utamanya orang. Orang yang kemudian sejak dunia dijadikan sudah diselamatkan. Karena nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan milik Yesus, anak domba ini. Anak domba yang telah disembelih. Ya. Tapi kita lihat sebetulnya sejak kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan New King James-nya, pernyataan ini sangat berbeda sekali. Karena yang menjadi subjeknya adalah Yesusnya. Mari kita lihat. All who dwell on the earth, bukan subjek. Pokok utamanya Yesusnya, bukan orang yang menyembahnya. All who dwell on the earth, setiap orang yang bermukim di dunia will worship him, akan menyembah dia. Whose names have not been written, yang namanya tidak ditulis dalam buku kehidupan milik anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan. Nah, jadi yang menjadi pembicaraan di sini adalah orang-orang yang menyembah dia, orang-orang di bumi akan menyembah dia, yaitu namanya yang
apa namanya? Yaitu yang namanya tidak tertulis di dalam dalam di dalam buku kehidupan milik anak domba yang disembelih sejak dunia belum dijadikan. Jadi yang sejak sebelum dunia dijadikan ini bukan orang-orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan hingga tidak mungkin dibinasakan. Tapi yang sejak dunia dijadikan ini ngomongin soal Yesus yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Ya jelas ya? Jelas ya? Jadi yang sejak dunia dijadikannya itu Yesus karena ini kemudian menjadi satu bentuk apa? eh, konsistensi yang jelas dari 3 ayat di atas karena 3 ayat di atas yang tadi kita baca sama-sama ini dari 1 Petrus 1 Yohanes 17 ini ngomongin soal Yesus sebelum dunia dijadikan. Tidak ada orang lain yang namanya tertulis di situ. Karena yang sebelum dunia dijadikan ngomongin soal kemuliaan Yesus, kemuliaan seorang anak Allah yang kemudian turun ke bumi jadi manusia namanya Yesus, yang kemudian disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi sama sekali nggak ada orang-orang di sana. Sebelum dunia dijadikan tuh ada orang-orang selamatkan, nggak ada. Gitu jelas teman-teman. Bedanya siapa yang nggak ngerti ngacung. Selamat sore. Ya, Pak Doni. Ya, gimana Ya, Bu? ini berarti gini ya, Pak. Ya, Sejak dunia sebelum dijadikan itu namanya tidak tertulis jelas ya, Pak. Tapi setelah dunia dijadikan baru tertulis itu maksudnya ya, Pak. sejak dunia dijadikan tentu saja orang-orang yang percaya Yesus ditulis namanya dalam kitab anak domba. Iya, iya, Tuh, tuh. iya betul. Oh, kalau sebelum dijadikan memang belum tertulis ya, Pak ya. Halo, mana ada Ya, kayak gitu. iya, 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 Pak. Oke, Pak. Ngerti, ya. Itu yang balik lagi ke rekaman. Oke. Nah, kalau kita baca tadi dalam terjemahan yang Indonesia, itu memang jadinya fokusnya kepada orang-orang yang telah diselamatkan sebelum dunia dijadikan, karena namanya tertulis dalam kitab kehidupan milik anak domba. Tapi dalam terjemahan sebenarnya dalam bahasa Inggris yang menjadi eh, pokok pikiran tentang sebelum dunia dijadikan itu adalah anak dombanya yang tadi disembelih. Jelas ya bedanya ya. Nah, ayat Wahyu 17 ayat 8. Sekarang kita baca ini. Silakan dibaca oleh Buat Nida ada? Buat Nida? Bisa baca ya? Ya Pak, Terima kasih Buat Nida. Wahyu Wahyu 17 ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam Alkitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Amin. Oke. Mari kita lihat ayatnya ya, yang dalam bahasa Inggrisnya ya. Wahyu 17 ayat 8 ini kita lihat bandingkan saja dengan apa yang tertulis di situ. Wahyu 17 ayat 8. Sebentar saya buka dulu ininya. Wahyu 17 ayat 8. Oke, ini TB. Kita bandingkan dengan TB dengan minimal AV ya. AV itu yang bahasa New King James Version-nya lah. Ini yang tadi kita baca ini, yang tadi dibaca sama Buat Nida. Sekarang kita bandingkan bahasa Inggrisnya. The beast that thou sawest was, binatang yang kau lihat itu, and is not, dan kemudian tidak ada, and shall ascend out of the bottomless pit, akan keluar dari jurang maut. Jurang yang paling bawah itu, and go into perdition, dan akan binasa, and they that dwell on the earth, dan setiap orang yang ada di dunia shall wonder, akan heran, whose names were not written the book of life from the foundation of the world, yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan from the foundation of the world, when they behold the beast
that was and is not and yet is. Jadi sekali lagi ini mengacu kepada Wahyu 13 ayat 8 ini ngomongin soal apakah orang-orang yang di dalamnya buku itu atau buku itu sendiri. Ya, jadi jelas tidak ada orang-orang yang sudah tercatat namanya sejak dunia dijadikan udah selamat begitu ya. Jadi ini ngomongin soal buku yang mana? Buku apakah buku atau orang-orang? Ini ngomongin soal buku. The book of life from the foundation of the world. Bukan ngomongin soal orang-orangnya. Jadi jelas ya teman-teman, ini penekanan soal bukunya yang sudah ada sebelum dunia ada. Namanya kitab kehidupan. Milik siapa tuh? Milik anak domba. Nah, kalau kemudian ini kekeh orang-orang ini sudah tercatat namanya dalam kitab kehidupan, orang-orang itu tidak perlu dicurahkan darah Yesus untuk memperdamaikan mereka kepada Bapa. Jadi mereka udah damai sendiri dengan Bapa. Mana mungkin seperti itu? Mana mungkin? Jelas ya? Setiap orang perlu diperdamaikan dengan darah Kristus. Perlu diperdamaikan dengan Allah oleh hidupnya Kristus. Kalau tiba-tiba nyelonong aja selamat tiba-tiba tanpa pencurahan darah Kristus, ya itu berarti keliru pengejarannya. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan jelas. Nah, kemudian dalam 1 Korintus 2 ayat 7, silakan dibaca oleh siapa? Oleh Bu Ana, boleh silakan. Ya Pak, Shalom Pak. Shalom. Saya selalu Ibu. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kamu beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Nah, terima kasih Bu Ana. Sehat selalu ya. Amin Pak. Ya. Jadi konsisten dengan yang tadi 3 ayat di atas bahwa Yesuslah satu-satunya yang disebutkan dalam Alkitab bahwa ia telah ada sebelum dunia dijadikan dan dijadikan sebagai domba sembelihan oleh Allah. Dan bagi kita, Kristus ini adalah hikmatnya Allah yang telah Allah sediakan bagi kemuliaan kita. Jadi konsisten, Yesusnya yang menjadi pokok pikirannya bukan orang-orangnya, tentu saja. Efesus 1 ayat 4, silakan dibaca oleh Ibu Yunike. Bu Yunike bisa baca? Ya Pak, Shalom. Ya, shalom. Silakan Ibu, makasih. Efesus 1 ya Pak. Betul. Oh iya. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Terima kasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Doni. Ya, kalau dibacanya tadi sama Bu Yunike itu benar ya. Sebab di dalam Dia nih, fokusnya kan Yesus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Terusin, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau tanpa Yesus yang dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan, kita nggak bisa hidup kudus, ternyata ya, kita nggak bisa kudus dan nggak bisa tak bercacat di hadapan Allah, karena Allah memerlukan pribadi Kristus untuk kita. Kudus dan tak bercacat. Jadi kalau dari ayat ini jelas ya, kita kudus, kita sempurna karena Allah Bapa melihat diri Kristus yang ada sebagai pendamai kita. Ulangi lagi, Allah Bapa melihat kesempurnaan kita karena Allah Bapa melihat Kristusnya. Ya, bukan yang dilihat perbuatan kita, bukan yang lihat kita yang berbahasa rohnya, kita jago doanya, kita jago doain orang sakitnya, kita jago sateduhnya, kita kemudian menarik di hadapan orang-orang dan menarik di depan Allah. Allah hanya bisa tertarik karena ada Yesusnya yang kemudian kita hormati. Begitu teman-teman, jadi fokusnya di Yesusnya, bukan di kitanya. Nah, jadi kalau kemudian kita menyombongkan diri dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan, apa bedanya kita dengan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi dan orang-orang Sanhedrin? Mereka protes. Nah, mereka protes kalau ada orang yang tampilnya lebih baik dan dihormati oleh Yesus.
dibanding mereka. Nah, kalau tampilnya ada roh orang pikiran, roh ahli Taurat dan orang Farisi dalam jadi orang percaya, tampilannya seperti apa Pak? Hingga mereka jadinya mengesampingkan Yesus. Saya tahu ya rahasianya. Cirinya adalah mereka yang menganggap diri paling benar di antara orang lain. Paling benar. Tidak ada yang benar selain dia. Pengajarannya paling benar, pikirannya paling benar, pokoknya tidak ada yang di hadapan Allah, tidak ada lagi selain dia yang paling kudus, paling sempurna. Pertama itu. Kedua, ya, dengan ia kemudian menjadi orang yang luar biasa, tampil luar biasa di depan orang-orang, ia kemudian mengkerdilkan orang, memandang rendah orang, menganggap diri orang nggak terlalu penting, nggak hormati orang lain. So, ini semua menjadi karakter yang sangat tampilnya religius, tampilnya luar biasa kuat sembahyangnya, luar biasa ibadahnya, namun secara rohani mati, nggak di dalam Kristus. Jelas? Dan yang ketiganya, mereka ngomongnya soal ritual ibadah mereka dan apa yang telah mereka perbuat bagi Tuhan. Ketika mereka kemudian jatuh ke dalam dosa, ketika mereka kemudian akhirnya tergelincir ke dalam perbuatan-perbuatan yang salah, dan mereka kemudian ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, aku kan sudah berpuluhan, aku kan sudah berdoa, aku sudah jadi pelayan Tuhan, aku tuh sudah begini, sudah begitu, tapi kenapa engkau perlakukan aku seperti begini? Nah, itu ahli Taurat. Jadi mereka yang seperti itu, dulu pun saya begitu ya. Mereka adalah orang-orang yang menganggap luar biasa ibadah mereka, dan mereka mengesampingkan Kristus yang menjebatani mereka dengan Allah. Nah, dengan ciri-ciri seperti itu, apakah kita pernah di dalamnya atau kita masih di dalamnya? Aku Isa dulu pernah di dalamnya. Jadi makanya saya bilang, seperti itulah saya dulu. Lihat orang yang melanggar, pengen pengen negur gitu. Aku pengen tegur kamu, boleh nggak? Ini harusnya begini. Nah, itu tuh juga ada pikiran Taurat. Saya kasih tahu. Belakangan saya mengerti itu. Oh, masih ada ya. Jelas teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau teman-teman masih ada di wilayah itu, cepat beralih kepada kesempurnaan Kristus. Karena apa? Karena kita beribadah, kita selebrasi. Bukan kita ingin tampak baik di mata Allah. Kita selebrasi. Kita merayakan kebaikan Kristus bagi kita. Makanya kita berselebrasi. Kita menaikkan ucapan syukur. Di dalam setiap perkara apapun itu, ucapan syukur yang kita naikkan itu selebrasi kepada apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, yang nutupi segala dosa dan pelanggaran kita. Tepuk tangan semuanya. Jadi datang ke ibadah itu selebrasi juga. Jangan ingin dapat berkat. Datang ke ibadah ingin dapat pengurapan. Datang ke ibadah ingin dapat hal yang baru dari Tuhan. Enggak, kita selebrasi. Kalau kemudian datang ke ibadah, pendetanya khotbahnya tidak menarik. Itu Taurat. Jelas teman-teman bedanya ya. Siapa yang tersenggol dan tertegur hingga ketabrak dikit? Pak, itu mas saya, Pak. Saya akui saya dulu begitu. Siapa yang kesenggol? Ngacung. Tuh. Olin. Terima kasih Olin atas kerendahan hatinya Ibu Ari ya. Terima kasih Bu Ari atas kerendahan hatinya. Iya Pak, sama sebenarnya. Tapi kemarin waktu Pak Doni menyampaikan bahwa jangan melihat pendetanya, tetapi ambil dari firman-Nya gitu. Nah itu Pak, saya dapat dari situ, makanya oh ya gitu Pak. Iya. Bersyukur ya di FFG ini pertobatan terus-menerus, pertobatan. Ya, yang dilihat bukan ibadah kitanya sih. Ibadah kita tuh apa sih sebetulnya? Kita sudah dibawa masuk oleh Kristus dengan darahnya. Apalagi yang membuat kita lebih dekat dengan Allah? Gak ada lagi perbuatan kita. Bukan. Kristusnya. Kristus yang bawa kita akhirnya mengerti kealahan itu karena Kristus. Bawa kita ke sana. Nah, kalau tanpa Kristus kita berbuat sesuatu nyelonong gitu ya.
dan berharap bahwa Allah berkenan kepada kita. No sense, nonsense. Omong kosong. Jadi sadarilah ini teman-teman, Kristus yang sempurna itu telah menyempurnakan kita. Iya, betul, bertobat terus ya. Yang namanya pertobatan itu terus menerus hingga akhirnya termanifestasilah hidup Kristus yang dengan jati diri Kristus yang ada dalam tubuh jasmaniah kita. Itu memang kepengennya Allah seperti itu. Oke, jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Sebelum lebih jauh. Ada pertanyaan? Bu Yohana ada pertanyaan? Baru masuk udah ditanya. Waduh. Selamat sore Bu Yohana, selamat bergabung yang habis olahraga. Iya. Semua pernah ngalamin lah. Semua pernah ngalamin. Yang menjadi orang kudus itu bukan karena kitanya berbuat sesuatu yang rohani. Jadi orang kudus. Menyepi ke gunung sekalipun kitanya menghindar dunia itu nggak jadi orang kudus. Kudus. Iya. Nggak berbuat dosa sama sekalipun nggak jadi orang kudus. Mengapa? Karena perbuatan kita ngakunya orang yang tak berdosa. Loh, dengan kita menghindari itu, kita dengan statusnya berdosa juga. Karena mengabaikan Kristusnya. Jelas ya? Iya, Pak. Ya, sekali kita mengabaikan Kristus, kita menjadi orang dengan perbuatan kita berharap Allah berkenan pada kita. Enggak bisa lah. Jelas ya? Iya, Pak Don. Nah, saya mau bukain Lupa. ayat ini agar Ibu Helvi dan teman-teman yang lain bisa dengan jelas menangkap ya. Satu kali dan selama-lamanya. Satu kali dan selama-lamanya. Satu kali saja. Ini dia. Di antaranya ini Ibrani 9:26. Lihat ini. 25:26. Silakan dibaca oleh Bu Elvi ya. Silakan ya. Iya, Pak Don. Ibrani berapa, Pak? Ibrani 9 ini. 25:26. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia harus satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh Kristusnya, oleh korbannya. Oke, terima kasih Bu Elvi. Dan kemudian Ya. 2728 dibaca oleh siapa yang belum baca? Bu Made. Ada Bu Made kah? Iya Pak, Ya, silakan. Shalom. Kata siapa Mujair itu bisa naik gunung itu coba. Digendong baru bisa naik. Oh bisa ya, oke. Silakan. Ayat yang ke-27, 28 ya Pak. Betul. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Nah, teman-teman renungkan ayat-ayat ini ya yang dibaca sama Bu Elvi dan Bu Made tadi, terutama di ayat yang ke-25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ya harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Oke? Bayangkan gini teman-teman. Kalau kita berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa nih. Dan kemudian kita minta ampun. Berdosa lagi minta ampun. Terfikir nggak? Terfikir nggak oleh kita? Bisa nggak? Seperti begini. Ini ayatnya ngomongnya kan gini. Kalau Kristus sebagai imam besar, dia adalah imam besar yang berulang-ulang masuk. Ketika ada dosa, ya ampuni dengan mengorbankan darahnya. Ada orang berdosa lagi, dia datang lagi
di Roh Maha Kudus untuk mencurahkan dari depan Bapaknya. Kalau ada orang, Tuhan ampuni saya, iya saya ampuni, ntar saya masuk dulu ke dalam ruang Maha Kudus ya. Dia curahkan darahnya. Apakah seperti begitu? Tidak, nggak seperti begitu urusannya. Jadi banyak orang yang kemudian berpikir Yesus mesti masuk berulang-ulang untuk mengampuni dosanya. Apakah dengan perbuatan yang dosa berulang-ulang itu, orang itu berharap dia terus-menerus kemudian mengulang-ulang Tuhan mengampuni dosanya? Nah, coba lihat apa yang saya bilang barusan nih, coba ditelaah lagi di ayat berikutnya. Lihat ini. Dan sama seperti manusia, tetapi sekarang ayat 26, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Lihat ini. Yesus datang di zaman akhir, ya, di 2000 tahun lalu itu ya. Ya satu kali saja menyatakan dirinya. Ya datang sebagai manusia, namanya Yesus Kristus, Tuhan kita itu ya. Pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi ia datang sebagai anak domba Allah yang akhirnya menuntaskan hukuman Taurat yang tentang pengorbanan dan penebusan itu oleh darah binatang itu, tapi bukan berkali-kali. Untuk setahun sekali imam besar mesti menyembelih domba. Ia sudah menyembelih, ya Allah Bapa sudah menyembelih korban itu anaknya agar kita nggak usah berdosa lagi, nggak usah ada ritual tentang pengampunan dosa lagi, nggak perlu ada kuasa dosa lagi yang mencengkeram kita untuk kita terus-menerus berbuat dosa. Apakah bisa berbuat dosa lagi? Bisa, tapi ada kuasa dosanya bagi orang seperti itu. Nah, Kristus menyatakan diri bagi kita, ia menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi, agar kita nggak usah lagi berbuat dosa. Karena kalau kemudian manusia itu ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ini manusia kebanyakan seperti begitu. Tapi munculnya Kristus, bagi kita sekarang kita mengerti, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Siapa yang ditanggung oleh Kristus? Banyak orang. Siapakah mereka? Mereka yang mau menerima darah Kristus sebagai penyelamat mereka. Dan kalau kepada mereka yang mau itu, lihat ini, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan? Ketika orang percaya itu dijamah oleh Tuhan untuk masuk ke dalam hatinya, bermukim dalam diri orang percaya itu sebagai Kristus yang menjadikan anak manusia itu kita ya, menjadi bagian dalam kealahan. Tapi Kristus datang menjadi benih ilahi dalam diri kita, ia tanpa menanggung dosa lagi. Karena dia telah mematikan kuasa dosa itu dalam diri orang percaya itu untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, itu dia. Jadi ngerti apa yang menjadi kerinduan orang Kristen? Mereka diselamatkan di hari Tuhan. Tapi pada faktanya pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, mereka masih belum menerima penyelamat mereka. Untuk mengubahkan mereka. Untuk mereka tidak lagi berbuat dosa lagi. Ya teman-teman, kita berpikir kan kita masih bisa berbuat dosa. Betul. Itu artinya kita mengesampingkan Kristus. Tidak percayakan kuasanya. Mengabaikannya. Bahkan mungkin, ya kan kita manusia daging Pak. Ya itu omongan yang kemudian menghukum kita. Hidup dalam kuasa perkataan daging dan pikiran daging. Dan itu dia hukuman dosa yang masih ada dalam diri orang yang seperti itu. Apakah kita manusia daging? Manusia jasmania seperti dulu? Kan tentu tidak yang tadi saya bilang. Kenapa? Karena kita telah percaya Yesus telah menyempurnakan semua korban itu dan kita tidak usah lagi berbuat dosa karena kita tidak ada dalam kuasa dosa lagi dan kuasa hukum Taurat lagi, tapi kita ada dalam pemberian demi pemberian. Tapi dari pemberian-pemberian itu yang hidup dari Kristus itu menjadikan kita hidup di hadapan Allah. Mustahil mestinya
kalau kemudian kita berbuat dosa lagi. Tepuk tangan semuanya. Mengertikah maksud saya? Semoga kita mata batin kita tercelik semuanya tentang melihat Kristus sebagai Tuhan yang telah menyempurnakan kita. Kuasa dosanya dimatikan hingga kita nggak perlu berdosa lagi, nggak perlu. Dengan apa-apa, nuruti aja apa kata Tuhan. Yang sesederhana itu. Apa misalnya bangun, pemuridan, baca Alkitab, catat apa yang kamu mengerti. Nah, seperti Bu Helvi, kemarin WA saya. Apa yang mau dapatkan begini? Catat, Bu. Silakan. Bapak baik ya Pak? Iya, memang. Semudah itu. Itu yang kita mesti lakukan. Jangan kemudian pergi ke gunung mana, ya menyembah Tuhan boleh. Tapi dengan kita berpikir kita bisa dapat urapan di situ, nah itu udah mulai masuk ke ritual, masuk ke dalam masuk ke dalam kita berpikir kita bisa menyenangkan Allah di situ. Nah, satu hal yang Allah senangi adalah kita menghormati anaknya. Jelas ya teman-teman? Itu yang senangi. Dan kemudian yang senangnya adalah ketika kita menghormati anaknya, kita semakin mirip dengan dia. Nah, itu dia. Itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Iya, Pak Doni. Ya. Itu tadi yang disampaikan sama Bu Jinika, kalau harus bertobat tiap hari itu bertobat dalam arti gimana Pak itu Pak jadinya Pak? Nah, tadinya Bu Yunika tuh yang bilang Bu Yunika. Enggak, tadi kan ada Pak Doni harus bertobat tiap hari itu maksudnya itu Ya. kan buat kita semua gitu. Itu satu, kedua gini Pak. Satu, biar biasa ingat ya. Bertobat itu bukan berarti tadinya berbuat dosa, sekarang nggak berbuat dosa. Enggak. Bertobat itu masalah renew our mind. Membaharui akal budi kita. Bukan berarti kita berdosa jadinya nggak berdosa ya. Berarti kita selama ini salah dalam berpikir. Dan itu bukan dosa. Itu tingkat pengertian yang masih belum kita dapatkan hari ini. Dan kemudian dibukakan oleh pimpinan Roh Kudus. Maka kita bisa tahu, kita ninggalin itu, maka kita jadi lebih mempunyai pandangan yang lebih luas tentang siapa Tuhan. Dan apa artinya kehadiran Tuhan bagi diri kita. Itu baru benar bertobat. Oh, jadi maksudnya bukan bertobat karena suatu perbuatan dosa gitu ya Pak itu. Jadi kan berarti tadi bertobat mengenai pengertiannya itu ya Pak ya. Iya, kalau seperti orang dunia bertobat kemudian berdosa lagi sih, ya itu mah mengesampingkan Tuhan Yesus sebetulnya. Oh ya. Gitu. Ya Pak, berarti Pak kalau misalnya kita mau mendengar suara Roh Kudus itu kan memang hati kita harus bersih ya Pak ya itu ya. Itu Raja Kores dia diperintahkan Tuhan untuk bangun bait suci. Apakah hatinya bersih? Enggak? Iya. Enggak juga. Ya. Yang jadi pertanyaan Bu Mundi saya mengerti. Kalau kitanya yang nggak bersih itu dalam arti gini, kita punya pikiran yang bercabang. Nah itu nggak bisa dengan jelas mendengar suara Roh Kudus, nggak bisa. Oh berarti pikiran kita diri kita sendiri sama pikiran Roh Kudus ya Pak. Maksudnya itu ya Pak bercabang itu ya. Bercabang itu artinya kita bingung dengan suara Roh Kudus ini. Suaranya apa sih? Apa sih yang inginkan? Gimana sih? Karena kita ini punya pikiran yang bercabang. Atau kita terdistraksi dengan kepentingan pribadi kita. Ya. Gitu. Bukan bersih aja. Bukan. Mengerti ya? Iya Pak. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Bagus nih pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua tadi apa, Bu Mundi? Baru satu tadi katanya. Sekarang yang kedua. Oh ini tadi yang kedua lanjutannya nih Pak, yang mengenai mendengar Roh Kudus tadi. Oh tadi. Oh sudah. Ya. Oke, berarti udah dijawab ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Silakan dibuka videonya, kita berfoto bersama dulu. Wah. Saya sudah menangkap laporan, sudah beberapa banyak orang yang sudah berolahraga mulai hari ini. Terima kasih atas kerendah hatiannya. Oh, senang ya. Oh, Bu Tinda lagi berolahraga juga di luar, di kebun. Tuh lihat di kebun. Wah. Selamat sore buat Benda yang baru bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Terus apa lagi yang baru? Bu Yitun juga sama bergabung. Oke. Saya off kamera ya, Pak. Lagi Bisa. acak adul, goreng abon. Oke, boleh lah. Saya ampuni hari ini off kamera dulu. Oke. Pesan abon.
Abon. Abon. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu semuanya biar semangat lagi. Oke. Pak Oke Doni, lagi. Ya, Bu Yunike ya. ya Ya, Pak mau nggak tahu nih bertanya apa bertanya ya. pengalaman. Bertanya. Eh, kalau untuk dengar Roh Kudus itu kan kita harus bisa menanggalkan suara-suara berisik ya Pak. Misalnya itu roh-roh kepo gitu loh Pak. Atau yang suka gosip, terus merasa kita benar. Ya Pak ya? Ya. Jadi untuk latihan pertama kali kita mengasah pertama kali ya, kan tentu kita mesti ada dalam lingkungan yang tenang ya, dalam situasi yang tenang. Bila diperlukan nih, teman-teman boleh ke bukit doa ya, ke apa? Ke bukit doa atau seperti di tempat retret kemarin tuh ya. Kemarin Bu Mundi, Bu Marta sama siapa yang kemarin retret sama saya yang pergi ke eh, Bogor ya, ke Bukit Doa itu namanya Bukit Doa. Nah, bila diperlukan silakan ya, itu boleh silakan mendengarkan suara Roh Kudus pada saat kita bangun tidur, nggak sibuk-sibuk, nggak ada pekerjaan, kita dengar jam 4. Ngaruh Pak, ngaruh, betul ngaruh ya. Ya. Karena kitanya punya intentional, punya kecenderungan hati untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Bisa, latih. Nah, nanti kelak di tengah-tengah kita kesibukan, di tengah-tengah kita bekerja, di tengah berdagang, buka warung, apakah masih bisa suara dengar Roh Kudus? Masih bisa. Hanya mungkin kita sedang bekerja. Ya, kita perlu adanya satu bentuk apa? Latihan yang lebih intensif. Pak, masih ada. Nah, saya makanya kasih tahu kemarin itu diperlukan olahraga agar kita bisa mengerti tubuh kita tuh asupan makanannya butuhnya apa saja. Ini yang akan saya bagikan nanti di hari akhir bulan di bulan Februari ini. Saya mau bagikan 3 macam ya, makanan, latihan, dan doa. Itu yang menjadi program dalam eh, membagikan firman di gereja saya nanti. Cuman dalam akhir Februari ini saya membagikan hanya di wilayah makanan dulu saja. Kenapa? Makanan ini penting, penting banget untuk bangun tubuh dan akhirnya kita bisa mengerti. Kalau kita kelebihan gula, kita nggak bisa mikir jernih. Kita Yes. kita gelisah. Kalau kita kurang olahraga, kita jadinya malas bergerak. Malas bergerak jangan sampai berpikir, kan saya mah dengan suara Roh Kudusnya, udah jangan kemana-mana. Kan latihan latihan badani terbatas gunanya. Terbatas gunanya bukan berarti nggak boleh berolahraga. Artinya adalah kalau kita kemudian tidak berolahraga, tapi kita nggak bisa mengoptimalkan kinerja yang ada dalam tubuh kita dengan baik. Malah akhirnya gulanya naik. Malah akhirnya kemudian kolesterolnya naik. Kenapa? Karena kita nggak beraktivitas dengan baik. Nah, kemudian dalam 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 konteks setelahnya, kalau kita sudah makan sudah bagus, teratur dan jam makan kita sudah baik, kemudian kita berolahraga itu dan kemudian kita membakar kalori, ada satu unsur yang kemudian berganti dalam tubuh kita ya, pola hidup dan karakter serta tabiat kita jadi berubah. Mengapa? Kita menyenangi hidup yang sehat, itu baru awal. Dan yang ketiga kemudian soal berdoa dan berpuasa. Teman-teman, ada satu pelajaran yang luar biasa kalau kita berpuasa. Kan orang bilangnya intermittent fasting ya. Ada orang yang berpuasa 14 jam. Nah, saya sekarang baru sampai 16 jam. Baru sampai 16 jam. Itu bisa mengoptimalkan tubuh kita lebih baik. Dan saya rasakan, ya memang enak, lebih enak, lebih bugar gitu ya. Cepat tidur juga, cepat beristirahat. Cuman ada pengertian yang baru lagi. Coba 24 jam, lalu kemudian 36 jam, dan 72 jam. Nah, khusus di 72 jam ini alias 3 hari berturut-turut ini,
hanya minum saja, ini ternyata secara medis ini bisa mengaktifkan sel-sel anti kanker. Kalau orang pernah kena kanker, sel-sel kankernya mati, dimakan sama tubuhnya sendiri. Dalam 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 arti medisnya namanya apa ya? Auto hormon apa gitu. Jadi dia mengaktifkan hormon pemakan kanker. Itu kalau berpuasa 72 jam. Dan kalau di Alkitab itu namanya puasa Ester kan. Ester berpuasa seperti itu. Tapi dia nggak minum. Nah, di dalam puasa 32 jam, 24 plus 12, 36 jam, sorry. 36 jam, itu 2 hari. Yang terjadi adalah autofagi. Autofagi itu apa? Tubuh kita memakan segala penyakit yang ada dalam tubuh kita dan menghasilkan hormon dopamin. Nah, di sini ketika kita ini secara medis ya. Secara medis setelah kita berpuasa 36 jam ini dan itu bisa dilakukan selama 2 kali dalam seminggu dan terjadi kita menjadi lebih awas kepada hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani lebih awas. Dengan munculnya pewahyuan, pengajaran, pengertian yang baru. Nah, ini yang layak untuk saya telusuri. Nah, tapi kan sekali lagi ini kan bergantung dari kemampuan kita. Kemampuan kita, kekuatan kita terbatas. Nah, minta tolong Roh Kudus tentukan waktunya kapan. Ya, silahkan ya. Atur pekerjaan kita, aktivitas kita, kegiatan kita bersama-sama dengan Roh Kudus agar kita bukan saja berpuasa, tapi kita berdoa. Gitu loh. Bukan soal riset, bukan soal kita kemudian pengen tahu, tapi didorong oleh keinginan dalam hati kita oleh pimpinan Roh Kudus agar kita bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya Allah. Kalau kita lakukan itu dengan demikian, kita bisa mengalami hidup yang sehat dan balance, jasmani, rohani sehat. Bukankah itu hal yang baik? Bukan tangan semua. Begitu begini kira-kira. Dan teman-teman jawaban yang lainnya. Hubungannya makan teratur, hidup teratur, olahraga teratur tuh nantinya kelak kita punya satu ritme hidup yang sangat-sangat teratur. Itu yang dipentingkan sebetulnya oleh Tuhan. Hingga kita bisa bekerja secara sungguh-sungguh untuk kemuliaan kerajaan Allah. Apapun pekerjaan dan aktivitas kita sebagai seorang wira swasta, pedagang, atau seperti saya misalnya sebagai pelatih, pelatih atau trainer ya. Begitu? Ya, Ya. Pak Doni, itu yang tadi disampaikan Pak Doni ya mengenai puasa 14 jam, 16 jam, bahkan 18 jam itu Ya. berapa lama ya Pak ya itu ya? Hanya Kalau boleh 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Ya, yang 36 sampai 72 jam itu 2 kali seminggu aja. Kalau 36 itu berarti 1 hari setengah aja ya Pak ya? Berarti 24. Iya. Kalau 48 Pak, 48 itu juga seminggu 2 kali itu Pak. Iya, yang 2 hari itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali Pak. 2 kali dalam seminggu bolehnya. 2 kali dalam seminggu. Ya. Oh. Itu yang 48 ya Pak? 48 dan 72. 72 itu berarti udah 3 hari ya Pak 3 ya? hari. Kayak puasa Ester ya Pak itu ya? Iya, betul. Iya Pak. Dicoba ya teman-teman, nanti laporan kalau ada yang. Sudah Pak. Sudah. Ibu tapi berapa jam? Hari 18 jam sama Bu Yunike tuh Pak. Oh, 18 jam. Bagus Iya. dong. Apa yang terjadi setelah 18 jam? Belum Pak, nanti sampai tanggal 14 Februari selesai. Oh, oke. Lanjutkan ya. Ya, emang sih Pak, jadi kurus badannya Pak. Iya, langsing bukan kurus. Kan itu ngabisin gula itu sebetulnya. Tapi Pak, maaf ya Pak, saya mau nanya ya Pak ya. Yeah. Itu kalau misalnya buka itu minum teh manis gitu gimana Pak? Itu sebenarnya dihindari atau enggak ya Pak ya? Ya, enggak masalah minum teh manis, cuman jangan pakai gula kalau bisa. Oh. Saya sih pakai gulanya Tropicana Slim. Oh. Saya nggak pernah pakai gula pasir lagi. Pakai gula. Iya Pak, itu katanya emang nggak bagus ya Pak ya kalau untuk gula pasir. Pak, ini nanti dibicarakan hari Februari nanti ya Pak ya. Ini lebih dalam lagi ya Pak ya.
Februari maksudnya? Ya, akhir Februari. Bapak tadi kan mau Oh iya menyampaikan iya iya iya. Iya. Februari. Iya. Jadi saya lebih jelas lagi ya, Pak ya. Boleh boleh. Oke oke. Oke, Terima kasih terima sarannya. kasih. Ya. Pak Doni, Ya. kalau puasa 78 jam, 72 jam. oh 72 jam. 72 jam, Iya. 72 jam itu berarti 3 hari. hampir 3 hari ya Pak? 3 hari dong. Bukan hampir 3 hari. 3 hari itu. 3 hari ya Pak? Iya. Iya, Nah, kayak puasa Esther. oh berarti kayak puasa Esther ya Pak? Iya. Yang 3 hari itu pemakan cancer. Cancernya dimakan sama dia. Tapi bisa minum air putih kan Pak? Kan Boleh, kita silakan. Air putih itu bebas. Air putih, kopi tanpa gula, tanpa susu, hitam ya. Dan iya itu air putih dan kopi. Itu selama puasa boleh, Pak? Boleh, silakan. Lah, ini mah kita sama sekali, Pak. Ya iya, itu lebih bagus, silahkan aja. Kan namanya puasa dan berdoa. Oh, asal jangan manis ya, Pak ya. Ya, gini, saya mau bilang gini, 72 jam itu kita puasa, oke bagus, tapi masih bekerja boleh nggak Pak? Nah ini untuk kesehatan. Kalau kita beribadah kepada Allah, berdoa dan berpuasa itu, kita nggak boleh kerja teman-teman. Oh. Makanya saya atur. Kalau kemudian pada saat saya off kapan? Nah, saya mau puasa 72 jam. Oh gitu, ya ya. Iya. Berarti Sabtu, Minggu, Senin, Seninnya libur misalnya gitu. Ibu cuti atau setengah hari bisa diatur dari subuh-subuh jam 6 mulai puasa, misalnya begitu. Boleh, silakan. Sabtu, Minggu, Senin tuh berarti udah 3 hari dong, Pak itu. Nah iya, Seninnya buka. Udah, kerja lagi. Oh, Boleh. Seninnya buka jam pagi, Pak, atau Ya, tergantung dari ibu Sabtunya kapan Bu, mulai. Sabtu misalnya Sabtu pagi atau Jumat malam ya, Pak ya, Jumat malam. Kalau lebih aman sih Sabtunya mulai jam 12 malam ibu Mundi puasa. Jadi Seninnya kan bisa lebih pagi itu mulainya. Ya. Nah, Seninnya jam berapa, Pak itu? Ya tinggal dihitung. Ibu mulainya jam berapa? Nanti selesainya 72 jam, selesainya di hari Seninnya jam berapa? Oh, jadi seminggu 2 kali. Berarti itu seminggu sekali ya, Pak ya? Palingnya itu ya. Seminggu sekali dulu. Tapi kan ini ngomongnya soal berdoa berpuasa, bukan berpuasa untuk kesehatan. Beda lagi. Oh. Beda lagi nih, beda lagi. Kalau dua-duanya, Pak, di itu gimana ya, Pak? Ya, Dijadiin satu. kalau dua-duanya silahkan, tapi jangan berharap seperti gini. Dengan berpuasa saya jadi lebih dekat dengan Tuhan. Gak kayak gitu. Gak kayak gitu. Lebih sehat. Lebih sehat. Tujuannya gitu. Tapi kita bisa mendapatkan sensitivitas yang lebih tinggi dibanding biasanya. Iya, betul. Seperti itu. Ya. Jelas ya? Ya, terima kasih. Yang penting motivasinya dulu deh dibenerin ya. Oke, sudah cukup ya. Ini jangan lagi bertanya soal gini. Sudah kita masuk ke yang lain dulu. Sudah cukup? Cukup ya? Kita teruskan. Sudah kalau ada pertanyaan yang lain, pertanyaan yang nyambung dengan pengajaran yang tadi, dipilih sejak dunia dijadikan. Halo Bu Nastiti, selamat sore, sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Iya. Iya, Pak. Kula nuwun. Ya selalu ya, Bu. Nggih. Ya. Matur nuwun, Pak. Ya. Baik, kalau nggak ada, silakan kita lanjutkan ya. Terima kasih sudah pertanyaan sudah banyak. Lanjutkan ke dalam sub yang berikutnya. Matius 25, 34, 35. Oke, silakan dibaca ini. Oleh siapa yang belum? Ibu itu ada? Silakan. Ada Ibu itu? Kalau nggak ada Bu. Gendong putranya tapi Pak. Oh, silakan Bu Nastiti, boleh silakan Bu Nastiti, silakan. Makasih ya, Iya. Pak. Makasih Bu. Matius 25 ayat 34 sampai 35. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing,
kamu memberi aku tumpangan. Amin. Ya, Makasih. makasih Bu Nasiti, sehat selalu. Ya, amin. Nah ini lihat ayat ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Ini soal golongan kambing dan domba ya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ada bedanya sejak dunia dijadikan dan sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan banyak kan ngomong soal siapa Yesus, ya. Dan bagaimana Allah menetapkan Yesus sebagai domba sembelihan. Itu sekitaran situ. Tapi kalau sejak dunia dijadikan, ini yang ngomongin soal apa? Kerajaan. Kapan dunia dijadikan? Ketika masa penciptaan pertama kali. Pada masa malaikat-malaikat diciptakan pertama kali tanpa Adam. Nah, sejak dunia dijadikan telah ada namanya kerajaan Allah. Siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin? Kira-kira Yesus. Kan Yesusnya belum ada. Ya waktu itu namanya Tuhan Allah. Oke? Yang jadi pemimpin kerajaan Allah itu di masa malaikat-malaikat itu adalah Tuhan Allah yang namanya Allah Yesus. Dan kalau sekarang secara umum ya namanya Yesus. Yang mimpin siapa? Yesus. Karena sudah bergelar, dia adalah firman Allah. Ya. Nah, sekarang kita mengerti bahwa ketika sejak dunia dijadikan ada kerajaan Allah, itu ada yang menguasainya namanya Tuhan Allah atau Yesus. Sekarang kita sudah mengerti ini. Dan bagaimana itu dibentuk? Karena kerajaan Allah itu kelak akan menjadi satu kerajaan yang akan ada pesaing dalam kutip, yaitu ada oknum malaikat yang memberontak dari itu. Namanya mereka akan bangun namanya apa? Kerajaan kegelapan atau kuasa kegelapan. Yang kelak mereka demonstrasikan di dunia ini namanya kerajaan dunia. Jelas teman-teman, jadi ini kerajaan Allah memang ada fungsinya, ada operasinya, ada bentuknya dengan jelas. Ya teman-teman, jadi kita bisa mengerti kalau kita sekarang ada dalam kerajaan Allah, kapanpun kita bisa merasakannya karena dalam kita ada Kristus yang memiliki kerajaan Allah yang menguasainya. Oke. Saya teruskan kepada sub berikutnya. Dipilih sejak dari kandungan. Nah ini dipilih dari sejak kandungan. Apang ada Pak? Ada. Ada ayatnya pendukungnya ada. Mazmur 139 nanti kita baca ya. Ada pula orang-orang yang telah dipilih sejak dari kandungan, bukan dari sejak bumi belum menjadikan. Jadi sejak kandungan ibunya untuk menjalankan tugas yang ditetapkan oleh Tuhan agar rencana Tuhan terjadi. Orang-orang yang begini sering dari kecil sudah diancam kematian, hendak dibunuh setan karena ia akan dipakai Tuhan kelak. Ya, orang begini sering dari kecil sudah diancam kematian, diincar maut karena ia akan dipakai sejak dulu oleh Tuhan, sejak dalam kandungan. Sekali lagi, perhatikan perbedaan istilah sejak dari kandungan ibu dan sebelum dikandung ibu. Ya, jadi kalau tadi sejak dunia dijadikan dan sebelum dunia ada, sejak dunia ada dan sebelum dunia ada, sekarang sejak ada di kandungan ibu, kapan? Entah itu jadi embrio, entah itu belum ada bentuknya, ya, dan sebelum dikandung ibu, sebelum orang itu ada. Oke, mari kita lihat. Yesaya 46 ayat 3. Silakan dibaca oleh Ibu Itun sekarang. Ada Bu Itun? Yesaya 46 ya. Iya. Dengarlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujud sejak dari rahim. Terima kasih Bu Itun, sehat Amin. selalu. Ya, ini ada satu Ya, Bang. pernyataan dari Alkitab ya. Sejak dari kandungan dan orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Itu kata Tuhan. Siapakah mereka? Israel. Nah, Israel kapan sejak dari kandungan dipanggil Pak? Itu ketika dalam kandungan
Bukankah Yakub itu dulunya namanya adalah Yakub ya sebelum Israel? Yakub itu namanya dulunya artinya penipu. Israel artinya pangeran Allah. Maka Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Nah, sebelum dia lahir, ya sejak dari kandungan kan berarti ya, Israel ini, Yakub ini hendak keluar duluan daripada Esau kakaknya. Jadi dia pegang kakinya Esau. Karena dia ingin lebih dulu, tapi Esau ternyata lebih dulu keluar. Dari dulu udah licik itu Yakub. Tapi mengapa Tuhan mengasihi Yakub daripada Esau sejak dari kandungan? Itu pilihan Tuhan. Oke, jelas pilihan Tuhan sejak ada dalam kandungan. Tak seorang pun bisa memprotes ini. Mengapa Tuhan lebih sayang sama Yakub? Itu pilihan Tuhan. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang betul-betul dikasih sama Tuhan, itu pilihan Tuhan juga. Dan Tuhan pilih ada orang-orang yang sejak dalam kandungan dia pilih dan tentukan. Di antaranya Israel ini atau Yakub ini daripada kakaknya. Wahyu 13 ayat 7. Ibu Enda ada? Nah, silakan Ibu Enda. Hakim ya Pak. Betul. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Ya, terima kasih Bu Enda. Terima kasih Pak. Ini ngomongnya soal Samson. Oke. Samson ini telah dipilih oleh Allah. Sejak kapan? Sejak dalam kandungan dari mamahnya. Oke. Dari hari matinya sampai dengan dari kandungan ibunya, sejak dijadikan dalam kandungan ibunya sampai dengan matinya, orang itu menjadi nazir Allah. Pak, bukankah Samson ini ketika dia kemudian terpikat sama siapa? Delilah ya. Dia kemudian menceritakan tentang apa yang menjadi panggilan dia dan apa yang telah menjadi tanda kenazirannya itu. Bukankah dia berkhianat, Pak? Ya, dia mengungkapkan itu karena cintanya sama si perempuan ini. Ya, tapi karena kemudian panggilan Tuhan sejak dulu ada bagi dia dan kemudian dia berdoa seperti itu, yang kemudian dia minta adalah berikan dia kekuatan sekali lagi. Malah di akhir hidupnya, ketika anak ini menjadi seorang nazir Allah sampai dengan dia benar-benar menggenapi semuanya panggilan dari Allah itu, hari matinya ia bisa membunuh lebih banyak ketika ia masih hidup. Ya jelas ya teman-teman ya. Jadi meskipun Samson ini jatuh dalam pelukan perempuan asing ya, tapi panggilan Allah tetap ada bagi dia. Dan ketika ia berdoa, Tuhan kabulkan doanya. Nah, Yesaya 44 ayat 2. Silakan dibaca lagi. Siapa yang belum baca? Kembali lagi kalau begitu ke siapa? Oh, Bu Ya, Yohana Pak. bisa, silakan. Hah? Bu Tinda boleh, silakan Bu Tinda, silakan. Ya saya ya. Betul, 44 Bu. Ya saya 44 ayat. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang yang hai hambaku Yakub dan hai Yehudim yang telah kupilih. Makasih Bu Tinda. Ini sama ya dengan ayat di atas bahwa Israel ini ya, makasih. Israel ini adalah dipanggil oleh Tuhan sejak dalam kandungan. Oke, jadi ini adalah panggilan Tuhan. Yesaya 49 ayat 5. Bu Yohana bisa baca kah? Iya, bisa Pak Doni. Terima kasih. Iya, Yesaya 49 ayat 5. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya,
maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Nah, terima kasih Bu Yohana. Ya Pak, Ini sama-sama. ini panggilan yang didapat dari Tuhan kepada Yesaya. Jadi Yesaya ini telah mendapat panggilan ini sejak dari kandungan ibunya sebagai hamba Tuhan. Oke, ini Yesaya. Ini Galatia 1:15. Silakan dibaca lagi, kembali ke Olin, silakan Olin. Galatia 1 ayat 15, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, jadi ini, makasih Olin, ini panggilan yang didapat oleh Paulus. Karena Paulus ini jadi rasul ketika ia kemudian mendapatkan hal-hal yang lebih mendalam dan dia tuliskan ya dalam Alkitab. Ya, Alkitab kemudian mengkanonisasikan beberapa tulisan-tulisannya seolah-olah seperti dia lebih mendapat wahyu lebih banyak. Sebetulnya sama banyaknya dengan murid-murid yang lain, cuman dalam tulisan-tulisan yang kemudian dikanonisasikan dalam Alkitab itu mengandung pengajaran yang lebih dalam. Oke, dan diakui sebagai pengajaran yang mengandung unsur iman ya untuk menguatkan kita. Dan dari Kejadian sampai Wahyu ini bisa berkesinambungan, berkaitan satu dengan yang lain, tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Salah satunya Paulus ini. Kemudian Lukas 2:21 kembali lagi ke Ibu Ari. Lukas 2 ayat 21. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Amin. Terima kasih Bu Ari. Sama Pak. Nah, jadi nama Yesus diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria, bahkan Maria sebelum hamil. Jadi ini seperti misalnya gini, ada yang ngomong sama mama saya, "Bu, nanti kalau nanti ibu punya anak namanya Doni." Oh, saya belum hamil, belum ada USG waktu itu. Saya belum hamil loh. Tahu dari mana saya akan hamil? Tiba-tiba bener, namanya Doni. Apa? Punya bayi ada detak jantung ketika di USG gitu ya. Namanya Doni, ada bayi. Nanti namakan Doni gitu. Karena memang betul-betul itu apa namanya satu petunjuk dari seseorang gitu ya. Nah, kalau kita kemudian sebelum kita ada telah diberikan nama. Nanti kalau anak ini tercipta namanya siapa misalnya Kristiana gitu ya. Tapi kemudian laki-laki nggak mungkin salah pokoknya. Ya, jadi kalau ternyata Tuhan itu mempunyai rencana, dia punya planning yang luar biasa, tidak saja kepada orang ini yang kemudian punya anak dan anak ini ada dalam kandungan mamahnya selamat, pasti selama 9 bulan ya. Gizinya cukup, kebutuhan dalam pertumbuhannya cukup, semuanya dijamin sama Tuhan. Artinya dia adalah Tuhan yang berjanji dan akan menepati dan akan menggenapi sampai dengan akhir. Tapi ingat ini, yang menjadi landasannya apa? Kita mesti tahu rencana Tuhan itu apa. Makanya setelah ini saya mau bilang sama teman-teman, apakah kita sudah tahu betul panggilan kita dari Tuhan? Kalau kita sudah tahu panggilan kita dari Tuhan, tahukah kita rencana Tuhan seperti apa dalam diri kita? Ya, satu, saya mau tanyakan nanti, apakah kita sudah tahu visi Tuhan kepada kita? Yang keduanya, apakah kita sudah tahu rencana Tuhan atas kita? Oke, jelas ya? Dua pertanyaan itu tolong dipergumulkan dengan Roh Kudus, tanyakan kembali. Kalau belum, ini saatnya untuk kita tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kita. Kalau teman-teman sudah mengetahui dua hal ini, kalau kemudian kita berhadapan dengan masalah, nah, kalau kemudian situasi suasana kondisi tidak menunjang itu semua, kembali kepada panggilan kita. Kembali kepada rencana Tuhan.
Karena bisa jadi ketika kita sudah tahu rencana Tuhan, visi Tuhan seperti apa, panggilannya seperti apa, dan kita kemudian sibuk sendiri dengan pekerjaan, karir, profesi, masa depan kita, kita jadinya orang yang bertanya-tanya, benar nggak sih? Ini kemana arahnya? Ini kemudian Tuhan tuh lagi ngapain sih? Berarti kita sedang disibukkan dengan yang tadi ya, hati yang bercabang kepada kepentingan pribadi dan dunia ini pada akhirnya. Jadi sekarang mari kita ketahui ini dari Tuhan oleh bantuan Roh Kudus. Apa visi Tuhan, panggilan Tuhan atas kita? Dan yang keduanya, sudah atau belum rencana Tuhan itu kita ketahui? Kalau dua-duanya sudah kita pergumulkan dan kita sudah hidupi lagi on the track ke arah sana, apa buktinya? Kalau ini sudah benar dari Tuhan, saya kasih tahu ya sekarang. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama-sama cari tahu apa sih yang Tuhan mau dalam diri saya. Dan apa rencana saya berikutnya. Apakah Tuhan pimpin saya kemana? Kita bisa berdoa seperti ini. Tuhan pimpin aku ke orang yang tepat, kepada situasi dan suasana keadaan yang tepat, gereja yang tepat, orang-orang yang berfellowship yang tepat. Kemanapun Tuhan, silakan tuntun aku. Jelas ya langkah-langkahnya. Nah, caranya seperti itu. Nah, tahu dari mana saya bisa bilang begitu? Lah, ini teman-teman di sini ngapain? Ini doa saya. Kalau Bu Ena dulu 2 minggu yang lalu bertanya sama saya, Pak Doni doakan kita nggak? Iya, iya. Ini hasilnya. Kita sering bertemu di FFG ini. Ini adalah Allah Bapa yang berikan kepada Tuhan Yesus. Saya hanyalah pelayannya saja. Yang saya lakukan menggembalakan, mendoakan secara pribadi dan secara bersama-sama. Sisanya biarkan Bapak sendiri yang bertumbuh dalam diri kita semua, bukan? Jadi kalau kemudian kita belum dapat visi dari Allah, belum dapat rencana dari Allah, sebetulnya saya mau tanya, di sini kita mau ngapain? Bukankah kita dipertemukan dalam situasi yang tepat, orang-orang yang tepat, Tuhan yang tepat? Betul nggak? Dan kita nggak usah pertanyakan Tuhan tuh rencananya apa sih? Nggak usah. Yang Ia berikan kepada kita apa? Selain kita dapat pelajaran yang mendalam dan juga kita dapat isi hatinya. Bukankah itu sudah cukup mengerti dan cukup tahu? Itu rencana Tuhan dengan jelas kita mau jadi ngapain? Jangkau jiwa-jiwa di luar sana. Kalau teman-teman belum sempat doakan jiwa-jiwa di luar sana, minta sama Bapak. Sebagaimana dulu saya minta sama Bapak. Bapak minta jiwa-jiwa. Datanglah kemudian teman-teman yang di Facebook Live. Kemudian diundanglah kita semua dapat Zoom meeting. Dulu Zoom meeting itu baru muncul pada saat pandemi ya. Sekarang kita masih melaksanakannya loh. Ini adalah orang-orang pilihan Allah. Tepuk tangan semuanya dong. Jadi saya mau bilang, ini adalah rencana Allah dalam diri kita. Selanjutnya apa? Nah, PR. Dari Roh Kudus langsung ya. Selanjutnya apa? Jangkau jiwa-jiwa yang mana? Nah, berdoa. Seperti apa yang saya doakan dulu. Pertama kali di tahun berapa tuh? 2000. Bapak Surgawi temukan kepada orang yang tepat. Dimanapun tempatnya. Dimanapun orang itu berada. Nah, gitu. Dan kemudian saya dapat ayat. Biarkanlah orang-orang itu melihat terang yang demikian besar dan setiap orang-orang yang di pulau-pulau berduyun-duyun datang kepadamu. Saya mau bilang, caranya gimana? Dulu belum ada Zoom meeting, dulu belum ada Facebook Live, tapi puji Tuhan, ya, istri saya dapat hikmat. Dia memvideokan khotbah saya di gereja tertentu, bukan di MC, bukan. Dia videokan dan yang nonton banyak, bukan cari penontonnya. Saya dapat hikmat. Inilah caranya kemudian yang saya tahu waktu itu. Caranya orang-orang di seluruh pulau mendengarkan Tuhan. Bukan mendengarkan saya. Bukan. Karena dari awal kan sudah dituntun seperti begitu. Nah, lalu kemudian Tuhan ciptakan platform Zoom meeting seperti ini. Wah, makin pertajam semuanya. Kalau teman-teman mengerti hal ini, Tuhan bisa pakai apapun yang kita punya. Apapun media yang kita punya hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan semuanya.
Jadi pertanyaan Bu Enda saya jawab dalam hari ini. Yes, ini jawaban doa dari apa yang pernah kita doakan sama-sama. Mungkin teman-teman juga mungkin berpikir, aku rindu Engkau Tuhan, cara kenal Kau bagaimana? Ya tiba-tiba klik Facebook, oh ini siapa hamba Tuhan yang jenggotan gini. Oh boleh juga nih khotbahnya. Ikutan lagi nanti ya, ikutan lagi, ikutan lagi, ikutan lagi. Lama-lama ketemu di sini Zoom meeting. Itu Tuhan yang kerja. Saya pun hanya ngikut. Kita semua cuma jadi pelayan untuk ikut iramanya Tuhan, iramanya sorga. Untuk ikut semuanya itu kita membutuhkan rencana. Ini rencananya. Dan tidak cukup di sini. Teman-teman di sini saya doakan untuk lebih banyak jangkau jiwa-jiwa dalam pelayanan pribadi kita masing-masing. Tepuk tangan lagi. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan kah? Oh, ini sudah habis Bu pilihan Allah. Silakan kalau ada pertanyaan. Siapakah yang tergugah untuk jangkau jiwa-jiwa di tempat ini? Jangan caranya bagaimana, apa yang mesti saya upayakan, Tuhan gimana ya, ini saya terbatas. Jangan bilang begitu dulu. Bilang, Tuhan saya mau. Cuma gitu. Tuhan saya mau. Saya mau, saya siapkan hati saya. Saya siapkan keluarga saya siapkan pelayanan saya mau. Ada pertanyaan? Oh, ada cuma Bu Ari yang ngacung, yang lain nggak. Yang lain nggak ngacung. Ngacung, nggak ngacung. Bu Nastiti ngacung. Yang lain mana? Iya, terima kasih Pak. Makasih. Itu penyampaiannya. Iya. Semua loh, Pak. makasih, Pak. Bu Dina juga ngacung. Ya, silakan Bu. Udah dengar ya Pak? Ya, dengar. Ini suara saya. Iya. Ya. Makasih Pak. Benar nggak apa yang saya dapatkan Bapak tadi kan? Kita ini kan orang pilihan. Ya. Bapak sudah berdoa dan Tuhan sudah menyiapkan. Buktinya apa? Bahwa apa yang Bapak sudah doakan sama Tuhan. Ini buktinya Bapak bisa bertemu dengan orang-orang pilihan. Dan itu pertama. Lalu yang kedua, benar nggak? Kalau saya ternyata diinikan orang untuk sebagai pendoa. Nah, itu doanya saya mulai persekutuanku jam 4 pagi. Saya bilang saya kering itu bel jam 4, tetapi selalu saya dibangunkan Roh Kudus itu jam 3:15 atau setengah 4. Perlunya apa? Setengah jam saya memang minta Tuhan jangan sampai saya ke dapur itu saya tidak bersekutu dulu. Jadi saya setengah jam bersekutu, lalu saya jam 4 saya ke dapur sambil mendengarkan khotbah-khotbah gitu. Lalu setelah itu berdoa, saya suatu ketika tahu-tahu didoakan oleh saya lupa namanya Bu Lili kalau nggak salah. 2 orang yang mendoakan itu, saya jadi pendoa itu. Lalu kemudian saya tanya Tuhan, kalau jadi pendoa, saya bersyukur disiapkan nama Tuhan teman-teman yang haus untuk berdoa. Di antaranya di sini ada Mbak Dina. Nah itu saya tanya apa yang harus saya lakukan selain saya juga punya hati rindu untuk menginjil, namun saya terbatas, saya bilang gitu. Kemudian saya diingatkan bahwa membawa jiwa-jiwa itu kembali kepada rancanganku, benar nggak Pak? Nah itu. Jadi sekarang program yang Tuhan berikan itu seperti itu gitu. Aduh. Maaf Mbak, maaf Mbak. Ya. Lalu saya gini, Tuhan, kalau gitu caranya bagaimana? Saya rindu untuk menginjili orang yang ada di sekitar saya, siapapun juga. Tuhan bilang gini, jangan hitung-hitungan. Artinya apa? Saya sudah dibukakan supaya mengembalikan orang-orang yang sudah tahu kasih Tuhan itu, tapi melenceng keluar karena ikut suami begitu, dan itu untuk kembali kepada Tuhan gitu. Oh iya. Nah kalau di sekitar saya kan di samping itu saya berdoa keluarga saya, saudara saya tidak pernah tidak menyebut satu persatu anak mantu cucu bahkan keponakan semuanya Pak. Lalu bagaimana dengan orang-orang sekitar saya yang juga harus mendengar firman? Karena ketika saya mendekati orang, itu mereka tahu
mereka menjauh. Lalu Roh Kudus mengingatkan saya gini, Pak, nanti kalau ketemu orang, bilang, tahu nggak bahwa hidup di dunia ini yang penuh dengan kesakitan, kemiskinan, keribetan, kerepotan, macam-macam. Tahu nggak? Nanti hidup dunia itu seperti itu. Tapi ada dunia lain yang akan kita jangkau. Kamu mau nggak? Gitu, Pak. Saya diajari gitu. Oh, gitu. Jadi tawarkan seperti itu. Kalau dia mau, bagikan kasih itu. Dan saya memulai membagikannya dengan tadi Roh Kudus sudah ingatkan, jangan hitung-hitungan gitu. Jadi kalau Roh Kudus mengingatkan saya untuk berbagi, ini saya baru saja ya Pak ya, baru saja. Jadi 3 hari yang lalu. Tadinya saya nggak mau gitu, nggak mau berbagi gitu. Tapi saya berbagi, berapa Roh Kudus saya berbagi. Dia tuh menyakiti saya, ngunek-ngunek ke saya, maunya menganiaya hati saya. Tetapi itu memang jalan yang harus diikuti. Ketika Tuhan Yesus juga diapa-apain, nggak ngefek gitu Pak. Berapa Tuhan yang harus saya bagikan? 200, enggak, 300. Ternyata apa Pak? Saya sama sekali nggak ngira, tahu-tahu dia setiap pagi itu kirim saya apa Pak, video-video yang keluarga saya, lalu saya sendiri. Di antara yang saya kirim ke FFG ini Pak, hati saya senang banget. Jadi apa yang dia katakan kepada saya lewat saudara saya tuh rasanya tenang, damai, nyaman gitu Pak. Jadi terjadi apa kalau gereja apa tahu ya Pak ya? Pemutihan itu apa? Rekonsiliasi itu apa Pak? Nah Rekonsiliasi, itu pemulihan. ya pemulihan maksudnya iya. Ya. Itu saya lakukan Pak. Karena saya bersepuluh bersaudara. Saya diapa-apain, saya enggak apa-apa, enggak masalah. Saya tetap maju terus dengan terus berdoa. Jadi jangan pelit-pelit untuk berbagi, mengikuti apa yang Roh Tuhan mau. Ya. Kayak gitu. Intinya saya jadi lega. Ini Pak, jadi pentingnya itu supaya saya mengembalikan mereka. Ini kan adik saya karena kan nyebrang Pak. Supaya mengembalikan mereka kembali ke rancangan Tuhan semula, yaitu rancangan damai sejahtera sukacita keselamatan jiwa-jiwa. Gitu Bapak, benar nggak Bapak? Apa yang saya? Ya, Terima kasih Pak. ya, makasih Bu Nesiti. Jadi selama kita dapat tuntunan begitu lakukan. Ya, kalau misalnya kita dapat tuntunan begitu lakukan. Selalu begitu lakukan saja. Karena kan ini guidance yang dialami langsung oleh setiap pribadi dan saya nggak berani bilang itu salah. Silakan lakukan terus. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi, saya pun dulu adalah pendua syafaat juga. Sampai sekarang pun masih pendua syafaat sebetulnya. Tapi kan saya nggak kemudian berdoa lama-lama sampai dengan kayak 3 jam gitu, enggak, saya enggak berdoa seperti begitu ya. Kalau udah perlu didoakan dengan apa namanya, dengan singkat, dengan cepat, saya langsung doakan langsung orang lewat telepon gitu ya. Itu paling cepat, jadi nggak usah doa syafaat, langsung ke doa orang ya. Oh iya Pak, benar. Ya itu saya Ya, lakukan juga. nah Terima kasih Pak, saya ya, diingatkan itu. terima kasih Bu Ya, Nasri. Nah, terima kasih. tapi setelah jadi pendua syafaat itu tentu saja ada hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan juga. Meskipun pada awalnya pendua syafaat dan selama-lamanya tetap pendua syafaat, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, kemudian saya datangin orang, kemudian saya ngomongin firman Tuhan, diskusi firman Tuhan, diskusi omongan-omongan yang sederhana, orang-orang yang kemudian saya ajak ngobrol ini nggak ngobrolin soal soal firman Tuhan Alkitab, enggak, ngomongin hal sederhana. Gimana apa pergumulan kamu hari-hari ini? Apa yang sedang kamu alami hari ini? Hal-hal sederhana dan ringan itu bisa membuat jarak yang tadinya berpikir itu terlalu panjang karena melihat mungkin saya seorang hamba Tuhan, saya seorang orang aktivis, mungkin gitu orang-orang melihat menganggap saya, bahkan mungkin menganggap saya aneh dan sebagainya. Kan banyak orang kan. Tapi ketika kita pangkas jarak dengan kita tuh nggak jauh beda dengan dia, pikirnya mereka begitu, ya kita senang ngomongin hal yang sederhana biasa-biasa saja, mereka bisa lebih tertarik dengan apa yang kita nasihatkan. Jadi itu berupa penginjilan terbuka
dengan cara yang sederhana, tapi buka hatinya lewat hal-hal yang kita berpikir itu hal yang sederhana. Orang berpikir itu hal yang sederhana, tapi itu hal yang sangat prinsip. Hingga kemudian orang yang kita jumpai ini, 2-3 hari kemudian datang ke kita lagi misalnya, dan kemudian saya berpikir kemarin ketika kamu ngomong begitu, saya berpikir panjang banget. Semalaman itu saya kemudian berdoa, kelepasan. Saya berdoa pemulihan kepada Tuhan. Kok bisa ya seperti gitu? Saya bilang, itu Tuhan yang kerja. Itu Tuhan yang ngomong. Itu Tuhan yang berdaulat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Makasih ya, Ya, Mak. ya, Ya. ya. Terima kasih Bu Nastiti atas hatinya. Ya. Nah, saya mau titip teman-teman mengerti ini. Mungkin kita dulu senang baca Alkitab. Sekarang pun masih senang baca Alkitab. Mungkin kita senang ngomongin soal Alkitab. Sekarang pun kita senang ngomongin soal Alkitab. Mungkin kosakata kita penuh dengan perkataan nama Alkitab. Sampai sekarang pun mungkin kita masih seperti gitu. Tapi percaya ke teman-teman di luar sana, banyak orang yang gak mau dengar Alkitab. Gak mau dengar firman Tuhan. Tapi bagaimana pendekatannya? Dengan kasih, dengan pernyataan-pernyataan yang sederhana, yang standar. Apa kabarmu hari ini? Nah, kamu lagi ngalamin apa? Apa yang sedang kamu pergumulkan? Itu kan sederhana. Tapi ketika mereka diminta berbicara, diminta untuk kemudian curhatlah dalam bahasa dunianya, mereka pasti mau buka hati. Nah ini kita sebagai seorang hamba Tuhan yang kemudian diberikan karunia penggembalaan, kita bisa buka telinga, buka hati. Buka telinga untuk mendengarkan dia bicara, dan buka hati kepada Tuhan. Tuhan, apa sih yang dia perlukan? Apa sih yang sedang dibutuhkan hari ini? Aku mau jadi sumber berkatnya bagi dia. Silakan Tuhan, kau taruh di hatiku apa yang kau mau untuk aku bicarakan dengan dia. Nah, dengan begitu, dengan omongan yang sederhana begitu, kita jadi pangkas jarak dengan mereka. Nggak ngomongin soal Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, tapi kita bisa mengerti orang dunia itu butuhnya seperti gitu. Butuh teman yang nyaman untuk bicara. Bukan teman untuk menghakimi. Teman-teman misalnya di sini punya banyak permasalahan, saya punya banyak pergumulan, tiba-tiba ngomong sama seorang yang sudah jago rohaninya, pasti ada kutuknya nih, pasti gini-gini. Sebel nggak teman-teman digituin? Sebel lah pasti. Nggak senang kita dihakimi, betul. Pada dasarnya semua orang pun nggak senang dihakimi. Jangan dihakimi, jangan menghakimi juga. Tapi bawalah mereka kepada doa kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi berkat bagi orang ini. Caranya gimana? Itu yang saya lakukan setiap saya kemudian berdoa berlutut di tengah-tengah malam. Sebelum menikah pun saya begitu. Nah, ketika kemudian bertemu dengan teman-teman di sini, saya bersyukur. Sekali lagi saya bersyukur ya. Apalagi, siapa lagi Tuhan? Satu orang lagi aja. Biar dimenangkan. Satu orang ini dimenangkan. Pelaunya sebanyak itu pun dimenangkan oleh orang ini. Tepuk tangan dong semuanya. Itu teman-teman diawali dengan berlutut. Itu sangat mudah sebetulnya. Tapi perlu waktu dan perlu yang namanya kerendahan hati untuk mendengarkan jamahan Tuhan. Memang butuh waktu, memang butuh hati, dan butuh yang namanya kerendahan hati. Betul-betul. Udah jam 7, teman-teman. Aduh, sayang ya. Padahal ini masih banyak yang perlu dibahas, diskusi. Tapi karena udah mau jam 7, dan sekarang nanti ada kelas lagi setelah ini, kelas Medan. Jadi teman-teman ingat PR-nya ya. Sudahkah kita mendapatkan visi dari Tuhan? Apa yang Tuhan mau dalam diri kita? Panggilannya apa? Yang kedua, sudah atau belum kita mendapatkan rencana Tuhan untuk mendapatkan visi itu? Untuk berjalan dalam visi itu. Penting untuk kita ketahui dari Tuhan langsung. Saya mau berdoa bagi teman-teman sekarang di sini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau tuntun kami hingga hari ini. Kami diikat oleh kasih-Mu, oleh kasih persaudaraan yang dari Tuhan Yesus, hingga kami bahu-membahu membangun kerajaan Allah dalam keluarga kami masing-masing, dalam pelayanan kami masing-masing, di kota masing-masing, di tempat di mana kami berada pada saat ini. Bapa, sempurnakan semua
kami jadi satu oleh karena Kristus yang jadi rajanya, menjadi penguasanya. Lembutkan hati kami Roh Kudus untuk kami tetap bersatu padu, tidak dipecah belah oleh kepentingan pribadi siapapun. Dan mari Tuhan Yesus, Engkau yang menyatukan kami dengan darah-Mu, dengan hidup-Mu. Kami sekarang memandang kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah gurunya, satu-satunya guru kami di sini semua. Aku pun panggil Engkau guru. Kami semua anak Allah yang siap belajar daripada-Mu. Maka Tuhan silakan ajari kami untuk Engkau menyalurkan kerajaan Allah di kota kami, keluarga kami masing-masing. Hingga semua diselamatkan. Semua yang terdekat dengan kami. Semua yang berkaitan dengan kami. Satu keluarga besar ini diselamatkan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dapatkan pada hari ini tentang visi-Mu, panggilan-Mu pada diri kami mendapatkannya kembali. Dan berikan juga kepada kami Tuhan rencana-Mu itu, hingga kami tidak dikhawatirkan dengan apapun juga yang terjadi di masa-masa ini. Segala kekhawatiran, kecemasan, kekurangan, dan bahkan kelemahan kami, bahkan kesehatan kami. Tuhan, Engkau bukakan semuanya. Segala seluk-beluk, lapisan-lapisan yang kami punya, nyawa kami. Kami minta Roh Kudus, Kau bongkar nyawa kami ini, ganti dengan nyawanya, hidupnya Kristus saja yang berlimpah-limpah itu. Jadikan kami sebagai anak Allah yang berpaut kepadamu senantiasa, agar kami senantiasa dipimpin oleh-Mu. Masuk ke dalam kedalaman hatinya Bapa oleh kesempurnaan Kristus yang kami punya. Berkatilah kami anak-anak-Mu di tempat ini dengan setiap kecakapan, pengilhaman, pengertian yang baru yang datangnya dari Bapa Surgawi, hingga kami semua mendapatkan bahwa kami nyata sebagai pelaku-pelaku firman Allah dan sebagai kekasih-kekasih Kristus untuk beritakan Injil dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Indah sekali. Yuk kita berdoa bersama. Yuk kita berfoto bersama. Berdoa bersama lagi. Silakan dibuka videonya untuk yang sekian kalinya, fotonya banyak nih. Tapi dengan berbagai pose ya, dengan berbagai situasi. Dan saya pun tidak pakai mikrofon sekarang. Yuk berfoto bersama. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih, sehat selalu teman-teman. Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa. Hari Sabtu libur ya. Sabtu libur kita ada kita ada